Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sarbini MAG selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dan juga rekan-rekan mahasiswi KPI IAIN Surakarta rahimakumullah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu hadis tentang tujuan berdakwah. Perlu kita ketahui, dakwah adalah usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang didakwakan oleh seorang dai. Namun sebenarnya apa sih tujuan kita dalam berdakwah? Pada hakikatnya, dakwah dapat dikatakan berhasil apabila mencapai tujuan yang telah digariskan. Tujuan ini pun harus dibuat lebih spesifik sesuai dengan skala kegiatan dakwah yang dilakukan. Al-Quran sebagai kitab dakwah hanya memberikan tujuan-tujuan yang bersifat umum yang berfungsi sebagai payung pelaksanaan dakwah, sebagai alat kontrol, fokus, dan orientasi. Tujuan yang dikedepankan Al-Quran memerlukan elaborasi dengan desain yang lebih spesifik disesuaikan dengan level dakwah yang dilakukan. Di samping itu juga, buatkan skala pengukuran dalam bentuk kriteria dan standar penilaian. Yang jelas kegiatan dakwah apapun yang dilakukan, semuanya harus merujuk pada tujuan dakwah yang ditawarkan Al-Quran. Hal ini untuk memberi bobot dan nilai tersendiri terhadap dakwah sebagai agen perubahan sosial. Dakwah perspektif Al-Quran, dakwah berarti mengajak manusia ke sabilillah atau jalan Allah, Darussalam, Al-Jannah, agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sebagai tugas suci, dakwah juga seharusnya diarahkan pada tujuan yang suci sebagaimana ditujukan Al-Quran sebagai kitab dakwah. Tujuan dakwah merupakan landasan utama bagi suatu aktivitas dakwah atau tujuan dakwah merupakan pernyataan atau keinginan yang dijadikan pedoman atau pegangan untuk memilih hasil yang diinginkan. Bagi dakwah, tujuan merupakan puncak dari dakwah itu sendiri. Agar kegiatan dakwah lebih mengena kepada sasaran dakwah, yaitu mad'u, maka penentuan atau perumusan tujuan dakwah yang baik harus memperhatikan kondisi masyarakat atau mad'u. Tujuan utama dakwah Islamiyah adalah menyeru manusia menuju jalan Allah. Proses menuju kepada jalan Allah ini kemudian berkembang dan ditempuh melalui berbagai cara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Dari penyesuaian inilah kemudian tercipta berbagai macam tujuan dakwah dengan muara mengarahkan manusia menuju kepada jalan Allah. Muhammad Ali Aziz menyatakan bahwa dakwah bertujuan mengubah sikap dan mental tingkah laku manusia yang kurang baik menjadi lebih baik atau meningkatkan kualitas iman dan Islam seseorang secara sadar dan timbul dari kemauannya sendiri tanpa ada paksaan atau merasa terpaksa oleh siapa dan karena apa. Sedangkan menurut Abdul Rosyad Saleh, tujuan utama dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah. Tujuan dakwah tidak akan tercapai hanya dengan anjuran melakukan perbuatan baik saja, tanpa dibarengi dengan sifat-sifat keutamaan dan menghilangkan sifat-sifat buruk dan jahat. Agar tujuan dakwah dapat tercapai dengan baik, maka umat Islam harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya. Kemenangan tidak akan tercapai tanpa kekuatan. Kekuatan tidak akan terwujud, melainkan dengan persatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan tercapai kecuali diimbangi dengan sifat-sifat yang utama. Sifat yang utama ini pun tak akan terpelihara tanpa adanya agama dan pada akhirnya agama tidak akan mungkin terpelihara tanpa adanya dakwah. Dalam pandangan Muhammad Syafaat Habib,
Tujuan utama dakwah adalah akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Tujuan ini menurutnya paralel dengan misi diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Berdasarkan hadis, innama bu'itsu lil akarim al akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dengan akhlak yang mulia ini, manusia akan menyadari fungsinya sebagai manusia, yakni abdi atau hamba Allah. Akhirnya akan berbakti kepadanya, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian menegakkan prinsip amal ma'ruf nahi munkar. Tujuan-tujuan ini tampaknya berbeda dengan satu sama lain, disebabkan perbedaan tinjauan dalam mencermati dakwah itu sendiri. Ada yang mendasarkan tujuan dakwahnya pada pola dan model dakwah yang diterapkan. Ada juga yang melihat dari segi metode, strategi, dan pendekatan dakwah. Di samping itu, sebagian mendasarkannya pada siapa yang menjadi sasaran dakwah dan sebagian lainnya menekankan pada konteks sosial politik. Dikemukakan beberapa formulasi hadis tujuan dakwah dimaksud. Di sini ada 3 tujuan dalam berdakwah, namun pembahasan hadis yang akan saya sorot yaitu tujuan yang pertama, yakni mewujudkan akhlak yang mulia. Hadasana Muhammad ibnu Usman Dimaski Abu Jamahiri qala hadasana Abu Ka'bin Ayub ibnu Muhammad Sa'di qala hadasani Sulaiman ibnu Habib Haribi an Abi Amamata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi satil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasana khuluqah. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad Usman ad-Dimaski Abu al-Jamahir, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ka'ab Ayyub bin Muhammad Asadi, ia berkata telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Habib al-Muharibi dari Abu Umamah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di hadis ini terdapat beberapa mufradat. Yang pertama, wasatil jannah, yang artinya tengah surga. Kemudian tarokal kadib, yang artinya meninggalkan kebohongan. Kemudian mazihan, pura-pura, yang artinya pura-pura. A'lal jannah, yang artinya surga tinggi atau utama. Kemudian hasanal khuluqah, bagus akhlaknya. Kemudian zaimun, menjamin. Kemudian tobadil jannah, tapi surga. Kemudian tarokal miro'a, meninggalkan perdebatan. Kemudian muhiqqo, kebenaran. Dan yang terakhir bibaitin, dengan rumah. Di dalam hadis ini menceritakan Nabi Muhammad menjamin akan dibuatkan 3 rumah, yakni di tepi surga, di tengah surga, dan di surga yang paling tinggi sesuai perilaku yang dijanjikan oleh Nabi. Rumah pertama yang paling rendah tingkatannya adalah untuk orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun benar. Maksud perdebatan di sini adalah perdebatan yang dapat menimbulkan pertengkaran, percecokan, dan permusuhan. Sehingga sudah menjadi keharusan seseorang itu meninggalkannya meskipun ia dalam posisi yang benar, agar hati tetap tenang, tidak terpancing emosi. Rumah kedua yang derajatnya di pertengahan adalah untuk orang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat bergurau. Bahwa sudah seharusnya manusia itu kembali untuk bersikap jujur dan menjauhi kedustaan meskipun dengan cara bergurau. Maka jika ia dapat meninggalkan dusta itu, ia akan dijamin mendapatkan rumah di tengah surga.
Nah, rumah yang terakhir, rumah ketiga yang paling tinggi di surga adalah untuk orang yang berakhlak mulia. Dengan demikian, jika seseorang berakhlak mulia, baik kepada siapapun tidak suka membuat gaduh dan sensasi yang sampai menimbulkan perdebatan sengit, atau jika ia berdebat dengan cara yang baik, wajidilhum billati hiya ahsan, maka ia telah dijamin Rasulullah SAW mendapatkan rumah tertinggi di surga. Tujuan yang kedua adalah membimbing pada kebajikan dan kejujuran. Kebaikan yang bersumber dari kejujuran adalah kebaikan yang diridhoi Allah, bukanlah sekedar menghadap ke arah timur atau barat dan bersengketa tentang hal itu. Kejujuran adalah lurusnya perbuatan di atas perintah Allah dan Nabi-Nya, dan jujur dalam keadaan lurusnya amal hati dan anggota tubuh dalam keikhlasan, selalu berusaha dan mencurahkan segala kemampuannya dalam menggapai hal tersebut. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah mengajak masuk Islam. Terjadinya peperangan Khaybar sampai pendekar Yahudi yang paling ditakuti itu roboh berkalang tanah dan dimenangkan oleh umat Islam. Ali bin Abi Thalib bertujuan untuk mengajak penduduk Khaybar masuk ke dalam Islam. Ini menegaskan pesan Nabi Muhammad bahwa untuk mendapatkan hidayah dengan berbagai cara, termasuk peperangan, menjadi penyebab orang masuk Islam. Di situ bisa dipahami bahwa berdakwah dengan mengajak orang masuk Islam sama beratnya dengan peperangan. Dan perlu dicatat bahwa salah satu tujuan dakwah adalah islamisasi umat manusia. Kemudian selanjutnya analisis hadis. Merumuskan tujuan dakwah bermanfaat untuk mengetahui arah yang ingin dicapai dalam melaksanakan aktivitas dakwah. Tanpa tujuan yang jelas, aktivitas dakwah menjadi kurang terarah, sulit untuk diketahui keberhasilannya, dan bisa jadi akan menyimpang dari target dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itulah, setiap dai ketika mau melaksanakan dakwah, hendaknya membuat tujuan dakwah yang jelas dan terperinci. Hal terpenting yang harus diperhatikan ketika merumuskan tujuan dakwah adalah siapa yang menjadi objek dakwah, entah laki-laki, perempuan, dewasa, remaja, berpendidikan tinggi atau tidak, masyarakat desa atau masyarakat kota, dan sebagainya. Semakin dalam kita mengetahui objek dakwah, akan semakin baik dan mudah dalam menyusun tujuan dakwah. Setelah mengetahui objek dakwah, selanjutnya kita menyusun materi dakwah sesuai dengan kebutuhan objek dakwah. Prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun materi dakwah yakni semakin rinci dan mendalam akan jauh lebih baik dibandingkan dengan materi yang banyak, abstrak, dan kurang mendalam. Apalagi materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan objek dakwah tentu akan semakin baik. Untuk menganalisa ketiga bahasan di atas, perlu dikemukakan pandangan-pandangan Muhammad Nasir tentang arah dan tujuan dakwah. Yang pertama, memanggil setiap orang untuk kembali kepada syariat Islam atau hukum-hukum agama, agar dapat mengatur dirinya sesuai dengan agama. Untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan rumah tangga, berjamaah, bermasyarakat, berbangsa, bersuku bangsa, bernegara, dan antar negara. Yang kedua adalah memanggil setiap orang kepada fungsi hidup sebagai hamba Allah di atas dunia, berisikan manusia berbagai jenis, bermacam-macam pola pendirian dan kepercayaan, yakni fungsi sebagai syuhada a'la an-nas, menjadi pelopor dan pengawas bagi umat manusia, yang disebutkan dalam surat Az-Zuriyat ayat 56, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan yang ketiga adalah memanggil setiap orang kepada tujuan hidup yang hakiki, yaitu menyembah Allah sebagai bentuk kepatuhan sehingga hidup mempunyai fungsi tujuan tertentu, yaitu masuk surga Allah. Tujuan dakwah tersebut secara lebih tegas disampaikan oleh Muhammad Nasir bahwa tujuan risalah yang dibawakan Nabi Muhammad adalah petunjuk atau huda. Bagaimana manusia menjaga nilai dan martabat kemanusiaannya itu agar
Jangan sampai turun, dan sebaliknya agar bakat potensinya dapat berkembang dan kualitasnya meningkat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan pandangan Muhammad Nasir di atas, dakwah merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga Islam pun mewajibkan kepada umatnya untuk berdakwah. Dakwah menjadi gerakan atau upaya terus-menerus untuk mengubah manusia dari segi pikiran, perasaan, atau tingkah lakunya dari jahiliyah ke Islam, atau yang sudah Islam menjadi lebih Islam, mantap pengalaman dan penghayatannya, hingga terbentuknya tatanan masyarakat yang Islami. Dari pandangan ini dan ketiga pembahasan di atas dapat dirumuskan bahwa tujuan dakwah secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Tauhid akan membawa seseorang kepada iman terhadap malaikat, kitab-kitab, rasul dan hari akhir, dan qada serta qadar Allah, yang semuanya termasuk akidah Islam. Dengan kata lain, dakwah bertujuan menanamkan akidah Islam. Yang kedua adalah menjadikan Islam sebagai rahmat. Iman kepada Allah tidak hanya sekadar percaya akan wujud adanya Allah, tapi harus disertai ketundukan pada segenap hukum atau syariatnya. Dan yang ketiga adalah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup manusia. Islam adalah agama seluruh umat manusia dengan misi mengajak manusia seluruhnya mentauhidkan Allah dan menjadikan Islam sebagai rahmat. Dakwah terus dikembangkan ke segenap penjuru dunia melalui berbagai cara. Dan yang keempat adalah menggapai ridha Allah. Nah, inilah tujuan dari segala tujuan dakwah adalah sebagai ibadah. Dakwah akan memiliki nilai di sisi Allah bila dijalankan dengan cara yang benar atau sawaban dan dengan hati yang ikhlas atau kholisan. Kesuksesan dakwah yakni tercapainya tujuan yang pertama, kedua, dan ketiga di atas bukanlah yang utama. Tidak sedikit para nabi yang bahkan tak berhasil mengajak anaknya, istri, atau keluarganya bertauhid. Mereka tidak bisa disebut gagal, karena langkah dakwahnya insya Allah tetap dinilai sebagai amal soleh di sisi Allah. Oleh karena itu, harus menjadi tujuan dari segala tujuan para aktivis dakwah untuk menggapai ridha Allah dalam dakwahnya itu. Caranya ialah dengan menjalankan dakwah sesuai tuntunan agama dan dengan ikhlas. Secara umum, tujuan dakwah adalah mengajak umat manusia kepada jalan yang benar dan diridhoi Allah, dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun akhirat. Tujuan umum tersebut ditindaklanjuti dengan tujuan-tujuan yang lebih khusus, baik pada level individu, kelompok, maupun pada level masyarakat. Pada level individu, tujuan dakwah adalah yang pertama, mengubah paradigma berpikir seseorang tentang arti penting dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, menginternalisasikan ajaran Islam dalam kehidupan seseorang Muslim sehingga menjadi kekuatan batin yang dapat menggerakkan seseorang dalam melaksanakan ajaran Islam. Dan yang ketiga, yang terakhir, wujud dari internalisasi ajaran Islam, seorang Muslim memiliki kemauan untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pada level kelompok dan masyarakat, selain tujuan individu, perlu ada pembuatan pada tujuan dakwah secara khusus, yaitu yang pertama meningkatkan persaudaraan dan persatuan di kalangan Muslim dan non-Muslim. Yang kedua, peningkatan hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara anggota kelompok atau masyarakat. Yang ketiga, menguatkan struktur sosial dan kelembagaan yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam. Yang keempat, membangun kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam membangun kesejahteraan umat manusia. Selain itu, kepedulian dan tanggung jawab sosial merupakan keterampilan hidup yang perlu terus-menerus diasah di tengah kehidupan umat Islam. Baik, sekian pemaparan saya tentang tujuan dakwah. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.